Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ranti Hermawati dalam channel Ranti Story. Di video kali ini kita akan melanjutkan dari video yang sebelumnya terkait kredit perbankan. Sebelumnya sudah dibahas tentang cara menghitung bunga kredit berdasarkan metode flat rate, dan sekarang kita akan coba menghitung bunga dan angsuran kredit berdasarkan metode sliding rate. Nah, memang dalam penyaluran kredit, bank juga akan memberikan bunga kepada nasabahnya, yang mana bunga tersebut merupakan balas jasa dari nasabah kepada pihak bank. Nah, untuk besarnya bunga tersebut bisa dihitung dengan berbagai metode, ada 3. Yang pertama metode flat rate, sudah kita bahas sebelumnya. Yang kedua metode sliding rate. Yang ketiga metode floating rate. Nah, sekarang kita bahas metode sliding rate. Dalam metode sliding rate, membebankan bunga setiap bulan yang dihitung dari sisa pinjaman, sehingga jumlah bunga yang dibayar oleh nasabah setiap bulan tentu akan berbeda karena adanya perbedaan dari sisa pinjaman tersebut. Adapun untuk pokok pinjamannya akan sama dari awal bulan atau angsuran pertama sampai dengan angsuran yang terakhir lunas. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke contoh soal. Misalkan di sini PT ABC memperoleh persetujuan kredit dari Bank Makmur senilai 72 juta. Jangka waktu kreditnya 1 tahun atau 12 bulan. Dengan bunga yang dibebankan adalah 24% per tahun. Pertanyaannya adalah berapa pokok pinjamannya, kemudian berapa bunga yang dibebankan setiap bulan selama 1 tahun tersebut, serta jumlah angsuran yang akan dibayar oleh PT ABC. Dan yang terakhir, susunlah ke dalam tabel perhitungan kreditnya. Kita jawab pertanyaan yang pertama. Berapa pokok pinjamannya? Nah, untuk mencari pokok pinjaman, kita bisa cari dengan cara jumlah pinjaman dibagi jangka waktu. Jangka waktu kredit sesuai di soal. Di sini menurut soal, jumlah pinjamannya adalah 72 juta. Dengan jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun. Jadi, untuk pokok pinjaman setiap bulan yaitu sebesar 6 juta rupiah. Dari 72 juta dibagi 12. Jadi 6 juta rupiah per bulan selama 1 tahun atau 12 kali angsuran. Dan untuk pokok pinjamannya tidak akan berkurang ataupun bertambah setiap bulan, totalnya akan sama yaitu 6 juta. Kemudian nomor 2. Berapa bunga yang dibebankan setiap bulan? Untuk menghitung bunga setiap bulan, caranya adalah dengan persentase bunga 1 tahun dikali sisa pinjaman dibagi 12 bulan. Kemudian untuk rumus angsuran yaitu pokok pinjaman ditambah bunga setiap bulannya berapa. Kita langsung saja untuk angsuran pertama. Pokok pinjamannya itu 6 juta. Ini dihasilkan dari soal yang nomor pertama, 6 juta. Jadi pokok pinjamannya tetap 6 juta. Kemudian bunganya yaitu 24% berdasarkan soal dikali 72 juta dibagi 12 bulan. Hasilnya adalah 1.440.000. Sehingga jumlah angsurannya yaitu 7.440.000. Ini hasil dari pokok pinjaman ditambah bunga untuk angsuran yang pertama. Gitu. Kita coba angsuran yang kedua. Di angsuran yang kedua, pokok pinjamannya masih sama 6 juta ditambah bunga untuk angsuran yang kedua yaitu 24% dikali 66 juta dibagi 12 bulan. Kenapa ini 66 juta? Karena berdasarkan rumus di sini dikalikan dengan sisa pinjaman. Nah, pada angsuran yang kedua atau bulan kedua, sisa pinjamannya tinggal 66 juta. Karena apa? Karena sudah dibayar 6 juta yang merupakan pokok pinjaman di angsuran yang pertama itu. Gitu. Awalnya 72 juta, dibayar angsuran yang pertama 6 juta, jadi tinggal 66 juta. Nah, seperti itu. Jadi akan terus berkurang sebesar 6 juta rupiah karena sudah dibayar di bulan yang sebelumnya.
itu. Nah, di sini pokok pinjaman di angsuran yang kedua 6 juta dengan bunga 1.320.000, sehingga jumlah angsurannya untuk yang kedua 7.320.000. Angsuran ketiga sama seperti tadi, pokok pinjamannya masih 6 juta ditambah bunga 24% dikali 60 juta dibagi 12 bulan, hasilnya 1.200.000, sehingga jumlah angsurannya 7.200.000. Nah, ini juga menjadi 60 juta karena sebelumnya 66 juta dan dibayar 6 juta pada saat itu. Jadi di angsuran yang ketiga, bulan yang ketiga, tinggal 60 juta lagi sisa pinjamannya, seperti itu. Sama di angsuran yang keempat, pokok pinjamannya 6 juta, kemudian bunganya 24% dikali 54 juta dibagi 12 bulan, hasilnya 1.080.000. Jumlah angsurannya menjadi 7.080.000. Nah, ini menjadi 54 juta karena sebelumnya kan 60 juta sudah dibayar 6 juta pada bulan tersebut. Jadi di bulan yang selanjutnya tinggal 54 juta aja. Terus berkurang 6 juta di setiap bulannya. Nah, ini sampai dengan angsuran yang ke-12 sama seperti itu. Nah, ini sudah sampai angsuran ke-12, tinggal 6 juta. Jadi bunganya 120.000. Sehingga jumlah angsuran 6.120.000. Nah, setelah selesai kita kerjakan nomor 3, yaitu susun tabel perhitungan kreditnya. Nah, di sini tabelnya sudah saya siapkan. Untuk tabel itu sendiri kolomnya seperti ini. Terdapat kolom bulan 1 sampai dengan 12, yang mana ini 1 tahun sesuai dengan soal, yaitu jangka waktunya 12 bulan atau 1 tahun. Kemudian ada kolom sisa pinjaman, pokok pinjaman, bunga, dan jumlah angsuran. Untuk mengisi tabel ini kita bisa lihat dari jawaban nomor 1 dan nomor 2. Kita isi sisa pinjamannya dulu. Tadi sisa pinjaman di bulan yang pertama masih utuh, yaitu 72 juta. Ini sama seperti di jawaban nomor 2. Kemudian pokok pinjamannya 6 juta berdasarkan jawaban nomor 1 dengan bunga. Nah, kita lihat lagi di jawaban nomor 2. Di sini angsuran pertama, pokok pinjamannya 6 juta, bunganya 1.440.000, sehingga jumlah angsuran 7.440.000. Kita masukkan ke tabel. Di sini tadi bunganya 1.440.000, sehingga jumlah angsurannya kita tinggal tambahkan saja yang ini dengan ini, sama, itu 7.440.000. Seperti itu. Sisa pinjaman di bulan yang kedua, karena sudah dibayar 6 juta, jadi ini tinggal 66 juta. Seperti ini. Pokok pinjamannya 6 juta. Sama. Dan untuk bunganya kita lihat lagi di jawaban nomor 2. Bunga angsuran kedua di sini bisa dilihat, bunga angsuran kedua sebesar 1.320.000. 1.320.000. Jadi jumlah angsurannya tinggal tambahkan saja 7.320.000. Nah, seperti itu. Angsuran bulan ketiga tinggal 60 juta dengan pokok pinjaman sama, dan bunganya angsuran ketiga bunganya 1.200.000. Kita masukkan 1.200.000. Jadi total 7.200.000 rupiah. Seperti itu. Nah, ini kita tinggal masukkan saja tadi jawaban nomor 2 kita. Angsuran keempat,
berarti ini tinggal 54 juta. Pokok pinjaman sama 6 juta. Dengan bunga di angsuran keempat 1.080.000. Sehingga totalnya 7.080.000. Gitu. Nah, sehingga kalau nanti kita sudah selesai akan nampak seperti ini. Kita bahas lagi sisa pinjaman yang awalnya masih utuh 72 juta. Seiring berjalannya waktu, setiap bulan akan berkurang sebesar 6 juta rupiah karena dibayar di bulan sebelumnya sebagai pokok pinjaman, sehingga pada bulan ke-12 sisa pinjamannya akan menjadi 0. Kenapa ini tidak 6 juta? Karena yang 6 juta itu langsung dibayar pada saat itu juga, yaitu pada bulan ke-12 yang mana menjadi pokok pinjaman di bulan tersebut. Jadi di sini dinolkan karena 6 juta itu dipindah ke sebelah sini. Gitu. Karena jika kita mentotal pokok pinjaman dari bulan 1 sampai bulan ke-12 ini totalnya akan 72 juta. Sesuai dengan banyaknya jumlah kredit PT ABC dari Bank Makmur itu sendiri. Kemudian bunga. Bunga juga kita totalkan. Nah, total dari bunga mulai bulan pertama sampai bulan yang terakhir yaitu 9.360.000. Jadi jumlah angsurannya 81.360.000. Ini harus sama dengan jumlah pokok pinjaman ditambah dengan jumlah bunga. Itu harus sinkron. Seperti itu. Nah, untuk pembahasan metode sliding rate sampai sini semoga bermanfaat dan semoga mudah difahami. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.